Cahaya di tepi medan perang ruang kosong transportasi timur terdistorsi oleh gaya gravitasi yang tak dapat dijelaskan, hanya menyisakan nebula abu-abu yang berputar perlahan. Tidak ada angin, hanya suara samar energi hampa yang bergesekan dengan bebatuan. Seperti serangga tak terhitung jumlahnya yang menggerogoti garis pertahanan ruang angkasa, cahaya obor teredam di area kecil. Nyala api yang berkedip-kedip menerangi wajah-wajah tegang, dan napas para prajurit menjadi berat dan cepat. Semua orang secara naluriah menggenggam senjata mereka, buku-buku jari mereka memutih karena kekuatan yang berlebihan. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, kilatan petir ungu yang menyeramkan sesekali melintas di parit. Dengan setiap kilatan, udara di parit tampak membeku sedikit lebih. Tidak ada yang berbicara, bahkan kuda-kuda perang pun mondar-mandir dengan gelisah. Suara puing-puing yang naik dan turun bergema di ruang hampa yang kosong, sangat mengganggu, dan udara dipenuhi dengan bau apak logam berkarat, aura kematian dari kebuntuan yang berkepanjangan. Di tepi terluar garis pertahanan, tatapan para penjaga terus bergeser di dalam bayangan. Setiap gerakan kecil membuat mereka menoleh tajam. Rasa takut bukan lagi sekadar pikiran abstrak. Itu seperti selaput tak terlihat, yang menyelimuti hati setiap orang dalam keheningan yang mencekik ini. Saraf setiap orang tegang hingga batasnya, seolah-olah sedikit saja patahan akan menyebabkan seluruh medan perang runtuh. Sebuah pesan cepat tiba, berita tentang 3 dewa, Beru, yang panel suryanya meledak di platform komando, meninggalkan bayangan merah gelap yang menghilang ke dalam kerumunan. Seperti racun tak terlihat, ia menyebar dengan cepat di sepanjang parit, dan formasi persegi yang tadinya rapi tiba-tiba memiliki celah yang jelas. Para prajurit di garis depan menoleh tajam, mata mereka tertuju pada tombak yang bergetar di tangan pembawa pesan, menghasilkan dentingan logam yang tajam. Rasa takut membesar dengan cepat di mata mereka, tatapan mereka yang tadinya teguh kini dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakberdayaan. Seorang prajurit tua menjatuhkan perisainya. Dentuman perisai yang keras menghantam tanah menimbulkan kepulan debu di medan perang yang kosong. Bunyi gedebuk yang teredam itu bertindak sebagai pemicu, dan para prajurit di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa, memperlihatkan celah-celah yang jelas di garis pertahanan yang dulunya tak tertembus. Mereka tidak lagi melihat ke arah musuh, tetapi terus menoleh untuk menatap jurang tak berdasar di belakang mereka. Langkah kaki mereka mulai mundur tanpa disadari, dan bendera-bendera di tepi garis pertahanan berkibar kencang di tengah badai kehampaan. Tidak ada lagi yang menenangkan mereka, garis pertahanan runtuh dari dalam. Setiap orang menegang tanpa sadar, lalu rileks dalam keputusasaan. Gerakan abnormal ini seketika membuat seluruh garis pertahanan penuh lubang, benar-benar kehilangan tatanan dan disiplinnya. Di tengah garis pertahanan yang kacau, seorang prajurit tiba-tiba mengulurkan tangan kepada rekannya di sampingnya. Dia membuang perlengkapan pelindungnya yang berat, membiarkan dentingan logam bergema di kehampaan yang sunyi. Tanpa menoleh ke belakang, otot kakinya menegang, ia mendorong tubuhnya dari tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah ke kedalaman gelap gugusan bintang di belakangnya. Gerakannya sangat tiba-tiba, tatapan orang-orang di sekitarnya langsung tertuju pada sosoknya yang berlari panik, bahkan melupakan senjata di tangan mereka. Ia berlari sangat cepat, menendang kerikil di bawah kakinya, meninggalkan jejak yang menyedihkan dalam cahaya redup. Keheningan yang mencekam menyusul, lalu getaran yang lebih dahsyat. Beberapa prajurit di sebelah kiri, mengamati sosok yang mundur, keraguan mereka dengan cepat digantikan oleh rasa takut. Mereka membuang tombak mereka yang kini tak menyala dan mengejar desertir itu, memicu reaksi berantai. Celah besar muncul di garis pertahanan yang sebelumnya bertahan di parit. Lebih banyak prajurit mulai membuang baju besi mereka, mengabaikan teriakan komandan mereka. Seperti ikan yang tersapu arus, mereka melarikan diri dengan panik ke belakang. Sosok itu menghilang ke dalam cahaya bintang yang redup, membawa pergi sisa-sisa ketertiban terakhir. Arus kekacauan menyapu setiap jiwa yang bimbang. Posisi yang dulunya dipertahankan ini telah menjadi tanah tandus kekalahan. Saat desertir itu menghilang,
sebuah suara berbisik di antara kerumunan, lalu menyebar seperti api. Desas-desus bahwa Tuan Xiaoyan telah meninggalkan pertempuran dan melarikan diri meledak di telinga setiap prajurit. Berita ini lebih menghancurkan daripada serangan musuh manapun. Seperti percikan api, berita itu tepat mengenai hati setiap orang. Para prajurit, yang sebelumnya ragu-ragu untuk mengungsi dari jurang keputusasaan yang terpendam, langsung membeku setelah mendengar kata-kata ini. Mereka perlahan menurunkan senjata yang mereka genggam, buku-buku jari mereka memutih karena kekuatan genggaman mereka. Tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk bertahan sampai mati hancur seperti pecahan kaca. Beberapa orang di kerumunan mulai panik mencari jalan keluar, sementara yang lain berdiri membeku di tempat, tatapan mereka kosong tertuju pada kehampaan. Dampak rumor yang masih terasa bergema di medan perang, memutuskan sisa-sisa harapan terakhir. Kekompakan di dalam garis pertahanan runtuh sepenuhnya, bahkan niat membunuh di udara pun mendingin dengan cepat, berubah menjadi keputusasaan yang mematikan. Potongan-potongan informasi tentang formasi pertempuran yang mulia itu menjadi belenggu berat, menekan punggung setiap orang, mencegah mereka untuk mengangkat kepala dan melihat ke arah perkemahan musuh lagi. Pilar harapan hancur total pada saat itu. Bayangan ketakutan sepenuhnya menyelimuti zona pertahanan yang dulunya tak tertembus ini. Garis-garis yang dulunya terorganisir dengan baik runtuh sepenuhnya di bawah desas-desus yang menyebar. Ribuan tentara tidak lagi peduli dengan formasi taktis. Mereka mulai dengan panik melepaskan perlengkapan pelindung mereka. Potongan-potongan logam berat berserakan di tanah setiap kali bergerak, menghasilkan bunyi gedebuk yang cepat dan kacau. Seorang tentara menerobos perlindungan di depannya, melemparkan senjata berat bergagang panjang ke udara, lalu berlari menjauh, mencoba menghindari celah yang semakin lebar dalam kehancuran garis pertahanan yang akan datang. Formasi pertahanan yang dulunya terhubung erat kini penuh dengan lubang, seperti luka yang disobek oleh pisau tajam. Pasukan baja yang dulunya tak tergoyahkan itu kini hanyalah sosok-sosok berantakan yang melarikan diri dalam kepanikan. Beberapa tersandung dan jatuh saat berlari, tetapi bangkit tanpa menoleh ke belakang. Terus tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan, seluruh medan perang dipenuhi dengan gua-gua yang kacau ini. Benteng-benteng asli telah ditinggalkan, hanya menyisakan paket-paket perbekalan yang berserakan dan bendera-bendera yang dibuang di parit, dengan sejumlah besar tentara meninggalkan baju besi dan senjata mereka. Mereka membuang semua beban yang melambangkan identitas dan tugas mereka, hanya didorong oleh rasa takut untuk berlari lebih cepat. Garis pertahanan telah benar-benar kehilangan tujuannya. Benteng yang dulunya tak tertembus telah menjadi jalan bagi tentara yang melarikan diri. Langkah-langkah kacau itu menyatu menjadi raungan teredam yang menyebar liar di seluruh kekosongan medan perang. Kekacauan menyebar liar di medan perang, benar-benar menghancurkan posisi yang sebelumnya telah terbentuk. Seorang jenderal menyerbu kerumunan yang melarikan diri, tangan terentang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir dengan tubuhnya. Tenggorokannya tercekat karena berteriak, urat-urat di lehernya berdenyut. Suaranya terdengar tipis dan patah di tengah kekacauan. Dia meraih bahu seorang prajurit yang melarikan diri, mencoba menariknya kembali ke posisinya. Tetapi prajurit itu hanya melemparkannya, dan sang jenderal kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menabrak dinding pertahanan yang dingin. Dia menyerbu maju lagi, benderanya terbelah dua, menancapkannya di tengah posisi, berharap menggunakan simbol ketertiban ini untuk mengembalikan ketertiban pada pikiran kerumunan. Namun, arus pelarian tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kaki-kaki yang tak terhitung jumlahnya melesat melewatinya, debu yang mengepul mengaburkan pandangannya. Dia terdorong ke dinding, setiap upaya untuk berteriak meminta perlindungan membungkamnya dengan suara lari dan tabrakan yang padat. Kemudian datanglah hal yang tak terhindarkan, dia menyaksikan tanpa daya saat garis yang telah dibangunnya hancur total. Tangannya yang terulur tampak begitu kecil dan tak berdaya di tengah kerumunan yang berdesak-desakan. Usahanya yang putus asa untuk menghentikan mereka akhirnya ditelan oleh gelombang pelarian yang membabi buta dan hiruk-pikuk, tenggelam dalam kegelapan dan kekacauan yang tak berujung.
Pertahanan di sekitarnya runtuh di bawah gempuran kerumunan, dan dia hanya bisa bersandar tak berdaya pada dinding yang runtuh, mendengarkan perintah terakhirnya, sebelum benar-benar tercabik-cabik di medan perang yang kosong. Tepat ketika langkah kaki padat para prajurit yang melarikan diri memenuhi medan perang, bumi bergetar hebat tanpa peringatan. Langkah-langkah pelarian yang kacau itu tersendat dan berhenti di bawah getaran, dan suhu udara langsung anjlok, hawa dingin yang menusuk setiap prajurit yang berlari. Semua orang tanpa sadar menegangkan tubuh mereka. Jauh di atas, kehampaan yang tadinya sunyi senyap mulai mengeluarkan raungan menusuk seperti pecahan kaca, suara tajam dan berat yang menenggelamkan semua jeritan di medan perang. Sebuah celah hitam pekat tiba-tiba terbuka dari kedalaman awan, seperti pedang raksasa, dengan paksa membelah kehampaan langit ini. Turbulensi spasial yang kacau melonjak di sekitar tepi celah, seketika menghancurkan debu meteorit yang mengambang di sekitarnya menjadi bubuk. Celah ini tidak hanya secara visual merobek langit, tetapi juga memancarkan tekanan yang sangat berat. Rasanya seperti kekuatan 10.000 pasukan yang turun dari langit, menghantam bahu setiap prajurit dengan keras. Kerumunan yang sebelumnya berdesakan dengan panik kini ditekan secara paksa oleh kekuatan ini. Napas semua orang menjadi sulit, dada mereka terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, dan perasaan sesak napas itu langsung menyebar ke setiap sudut medan perang. Terowongan pelarian yang sebelumnya kacau terputus sepenuhnya dalam sekejap. Semua orang membeku di tempat, mata mereka dipenuhi teror saat mereka menatap celah mengerikan yang terus meluas keluar. Seluruh medan perang diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada cahaya yang keluar dari celah itu, sebaliknya, energi kehampaan hitam pekat mengalir turun. Energi ini jatuh seperti air terjun berat dari langit, berderit dan mengerang di sepanjang jalannya. Energi hitam itu menyebar di udara, menciptakan tekanan yang nyata. Para prajurit di garis depan menancapkan kaki mereka ke lumpur, lutut mereka lemas karena beban yang tiba-tiba tertekuk ke tanah. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Air terjun energi mengalir di udara, menjadi kental seperti lumpur, membuat semua orang tak mampu melangkah. Bahkan mengangkat lengan pun menjadi sangat lambat. Beberapa mencoba berteriak di bawah tekanan yang menindas ini, tetapi pita suara mereka seolah tertutup lem tak terlihat, hanya menghasilkan suara gemericik rendah dari dalam tenggorokan mereka. Energi hitam dengan cepat menyebar di medan perang, seperti lembaran timah tebal, secara paksa menekan mereka yang ingin melanjutkan pelarian ke tanah. Tubuh-tubuh yang melarikan diri gemetar tanpa sadar, keringat yang baru mulai menetes dari dahi mereka langsung membeku oleh energi dingin. Arus deras yang sebelumnya mengamuk kini tiba-tiba terputus oleh air terjun hitam yang dahsyat ini. Semua orang terpaksa berdiri kaku di bawah tekanan fisik yang sangat besar. Seluruh medan perang sunyi kecuali deru energi yang mengalir. Air terjun energi meletus dengan suara gemuruh yang teredam saat menyentuh tanah. Segera setelah itu, sesosok hitam pekat terjun dari ujung retakan, seperti meteorit yang jatuh dari langit, menghantam pusat medan perang dengan kekuatan yang tak terbendung. Bumi bergetar hebat akibat benturan itu, lapisan batuan keras langsung hancur berkeping-keping, dan puing-puing yang beterbangan bercampur dengan tanah gelap membentuk penghalang besar berupa asap dan debu yang menyebar liar ke segala arah. Dalam guncangan susulan benturan ini, para prajurit yang berlutut di tanah terlempar ke belakang oleh gelombang ledakan. Tanah di tengah asap dan debu runtuh, menciptakan kawah tanpa dasar, udara di dasarnya tampak terdistorsi secara paksa oleh suatu kekuatan. Saat asap dan debu perlahan mengendap dalam energi kehampaan yang tersisa, sesosok tinggi muncul dari abu yang kacau. Tanah di bawah kakinya menunjukkan retakan radial. Fluktuasi energi yang mengamuk beberapa saat sebelumnya kini dengan patuh melewatinya seolah-olah telah menemukan sumbernya. Di sekelilingnya, mata semua prajurit tertuju pada sosoknya. Napas yang sebelumnya berisik benar-benar lenyap pada saat ini. Sosok di tengah medan perang tetap tak bergerak, aura berat dan menekan seperti rantai nyata, membekukan ruang dalam radius 100 kaki. Saat asap dan debu benar-benar menghilang,
Profil dingin dan tampan itu semakin jelas di bawah tatapan takjub kerumunan. Tekanan yang tak tergoyahkan itu membuat jantung semua orang seolah berhenti berdetak. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam, ujung jarinya menjentikkan dengan ringan, suara berderak yang tajam terdengar dari udara. Dalam sekejap, gumpalan api biru pucat menyembur dari kedalaman tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya seperti naga. Saat api menari, energi hampa yang kental di sekitarnya langsung menguap, mengeluarkan suara mendesis terbakar. Suhu medan perang yang semula dingin tiba-tiba melonjak karena munculnya api ini. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang dalam cahaya api, seperti dua pedang terhunus yang menyapu sekelilingnya. Kemanapun pandangannya tertuju, udara seolah terbelah secara paksa, getaran yang tersisa di udara tiba-tiba berhenti. Para prajurit yang awalnya berniat mundur membeku, kaki mereka seolah terpaku ke tanah oleh paku besi merah panas, saat pandangan itu menyapu mereka. Mereka tetap membeku dalam posisi melarikan diri. Gemetar karena ketegangan yang luar biasa, tetapi tidak berani melangkah lagi. Cahaya api yang berkedip-kedip di sekitar Xiao Yan terus membentang, menerangi wajahnya yang dingin dan tampan seolah-olah dewa perang telah turun. Ia tetap diam, tetapi dengan setiap tarikan napasnya, tekanan yang luar biasa, naik dan turun bersama api, melonjak seperti gelombang, memengaruhi pikiran semua orang yang hadir. Medan perang jatuh ke dalam keheningan mutlak, kecuali suara gemerisik samar dari api yang menyala. Seluruh kehampaan tampaknya sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan ini pada saat ini. Bahkan aliran waktu pun tampak melambat. Tatapan Xiao Yan tidak tertuju pada siapapun. Ia perlahan membalikkan punggungnya ke arah sekelompok tentara yang membeku di tempat, angin berdesir melewatinya, mengirimkan percikan api beterbangan. Ia berbicara, suaranya tidak keras, namun bergema dengan jelas di kehampaan medan perang. Ia dengan dingin mengucapkan, siapapun yang ingin pergi, boleh pergi sekarang. Suara itu, seperti pisau dingin dan tajam, menembus keheningan mematikan medan perang. Ia tidak berbalik, tatapannya tenggelam ke dalam kegelapan yang jauh, nadanya membawa tekad yang tak terbantahkan. Ia menekankan kata-katanya, setiap kata tepat mengenai hati setiap orang. Ketika sarang terbalik, tidak ada telur yang tetap utuh. 8 kata ini, seperti palu besi yang berat, menghantam jiwa setiap prajurit yang melarikan diri. Ketegangan di udara seketika digantikan oleh rasa malu yang tak terlukiskan. Para prajurit yang memimpin pelarian kini pucat pasi. Senjata mereka jatuh lemas ke tanah dengan bunyi dentang yang tajam. Tenggorokan mereka bergerak seolah ingin protes, tetapi di hadapan sosok Xiao Yan yang dingin dan angkuh, mereka benar-benar terdiam. Para prajurit di sekitarnya menundukkan kepala. Dorongan panik untuk melarikan diri telah berubah menjadi penyesalan diri yang membara. Setiap gerakan wajah mereka dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Ia sedikit menoleh, dan di sudut matanya, para prajurit yang tadinya ragu-ragu mulai mundur tanpa sadar. Bukan soal melarikan diri, melainkan rasa malu yang mendalam yang membuat mereka tidak mampu menatap langsung sosok itu. Keheningan berlangsung selama beberapa tarikan napas, lalu keributan kecil meletus dari kerumunan. Prajurit pertama menjatuhkan tasnya. Tangannya gemetar saat ia mengambil sehelai bulu yang patah dari tanah, dengan kuat menyeka debu dari ujungnya. Suara gesekan logam yang samar ini seperti sinyal, menyebar dengan cepat di medan perang yang sunyi senyap. Kabar kembalinya sang tuan seperti percikan api di padang rumput kering, seketika menyalakan hati yang tertidur dari setiap prajurit. Satu persatu, kepala yang sebelumnya tertunduk mulai terangkat, dan seorang prajurit memukul dadanya. Ia melangkah menuju garis depan pertempuran, matanya kini dipenuhi intensitas yang membara. Perasaan panik seperti anjing yang kalah perlahan menghilang dari punggung mereka. Semakin banyak sosok menghentikan kereta mereka, berbalik ke arah Xiao Yan. Langkah kaki mereka berat dan tegas, seseorang mulai memanggil nama-nama rekan mereka. Barisan yang sebelumnya tersebar mulai berkumpul menuju pusat dalam pemahaman yang hening.
Rasa kebersamaan yang diperbarui itu membuat napas setiap prajurit menjadi teratur. Melihat sosok Xiao Yan yang menjauh, mata mereka yang sebelumnya tidak fokus menjadi fokus kembali, dan semangat juang yang terpendam dalam keputusasaan kembali muncul. Berubah menjadi arus deras yang tak terlihat, berkumpul kembali di medan perang saat setiap prajurit berdiri teguh. Bayangan ketakutan benar-benar lenyap, dan sosok yang diselimuti api tercermin di setiap pupil mata. Mereka tidak lagi melarikan diri, tetapi menegakkan punggung mereka, menggenggam senjata mereka hingga buku-buku jari mereka memutih. Ini bukan lagi sisa pasukan yang kalah, tetapi pedang tajam yang telah menemukan kembali kekuatannya, siap menyerang kegelapan kapan saja. Untuk melancarkan serangan balik, Xiao Yan perlahan melangkah ke tengah formasi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, riak api yang terlihat menyebar di tanah. Tekanan dahsyat seperti giok gelap ini bertindak seperti pagar besi tak terlihat, secara paksa menutup semua gerakan kacau di medan perang. Para prajurit yang panik mencari perlindungan tanpa sadar menegakkan tubuh mereka di bawah tekanan kekuatan ini. Hanya dengan lambaian tangannya, arus deras yang melarikan diri benar-benar terputus, digantikan oleh langkah kaki serempak puluhan ribu prajurit. Gedebuk, gedebuk. Sol sepatu logam berat berulang kali menghantam tanah keras dan kosong, setiap hentakan tepat pada irama genderang perang. Tangan yang tadinya gemetar ketakutan kini mencengkeram senjata mereka erat-erat, buku-buku jari memutih karena tegang. Formasi dengan cepat berkumpul kembali, bendera-bendera compang camping diangkat lagi, berkibar tertiup angin yang hampa. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi menoleh ke belakang, semua mata tertuju pada titik pusat yang dilalap api. Tatapan Xiao Yan menyapu setiap wajah seperti pedang tajam, kemanapun tatapan itu melewati. Para prajurit menegakkan punggung mereka, kebingungan di mata mereka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang hampir fanatik untuk bertempur sampai mati. Hiruk-pikuk medan perang mereda, hanya menyisakan pasukan yang telah berkumpul kembali, menahan napas dalam suasana yang mencekam saat garis pertahanan berubah kembali menjadi tembok baja yang tak tergoyahkan. Seorang jenderal terhuyung keluar dari formasi, lututnya membentur tanah berkerikil di depan Xiao Yan dengan bunyi tumpul. Ia terengah-engah, luka mengerikan terbuka di dadanya, darah merah gelap menetes dari ujung jarinya ke tanah abu-abu, membentuk genangan darah yang mengerikan. Ia mendongak ke arah Xiao Yan, suaranya serak seperti amplas. Para binatang buas dari metal Venerable Taiksu itu, mereka tidak akan memberitahumu apapun. Tangan jenderal bela diri itu mencengkeram tanah begitu erat hingga kukunya retak, matanya merah, air mata bercampur dengan lumpur yang mengalir di wajahnya. Ia gemetar saat menggambarkan perubahan peristiwa yang tiba-tiba, sebuah adegan seperti mimpi buruk. Legiun Taiksu tidak melancarkan serangan langsung, tetapi malah melepaskan kabut hijau aneh yang mengerikan. Kemanapun kabut itu lewat, ruang angkasa bergema dengan suara retakan yang terus-menerus. Para penjaga yang telah bertarung bersama para dewa langsung hancur berkeping-keping di dalam kabut, seperti karung berisi bubuk mesiu, berubah menjadi hamparan potongan daging yang berserakan seperti bintang. Para dewa, dalam upaya melindungi garis depan, dengan paksa menyerbu ke inti kabut, hanya untuk diikat erat oleh tentakel eterik yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu di dalamnya. Dia mengacungkan pedangnya yang patah, mencoba menciptakan kembali pembantaian saat itu, lengannya gemetar hebat di udara. Dia telah menyaksikan dewa itu diseret secara paksa ke dalam celah spasial oleh kabut. Celah spasial itu, betapapun kerasnya ia berjuang, akhirnya lenyap ke dalam kegelapan hanya dengan raungan yang memilukan. Sang jenderal, yang baru saja selesai berbicara, ambruk ke tanah seolah-olah mengalami bencana, kepalanya tertunduk dalam-dalam di antara lengannya, bahunya terangkat hebat. Isak tangisnya yang tertahan terdengar sangat mengganggu di medan perang. Tatapan asisten Xiao Yan tertuju pada tangan sang jenderal, yang berubah bentuk akibat pertempuran sengit. Udara seolah membeku pada saat itu, hanya menyisakan napas berat sang jenderal yang bergema. Xiao Yan tidak segera menanggapi. Ia berjongkok, ujung jarinya dengan lembut menelusuri genangan darah dan lumpur,
yang masih berwarna hijau mengerikan, saat ujung jarinya menyentuh energi yang tersisa, menghasilkan suara mendesis yang halus. Seolah-olah partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya sedang mengebor lubang di bawah kulitnya. Ini bukanlah teknik Void biasa. Xiao Yan menyipitkan matanya, dua nyala api emas berkelap-kelip di dalam pupilnya. Ia teringat fluktuasi yang pernah ia rasakan di medan perang surga barat bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan Buddha yang sama, yang berasal dari ketiadaan namun membawa rasa belas kasihan yang menjijikkan, adalah suatu bentuk kekerasan. Sifat korosif kabut yang menyeramkan itu identik dengan kekuatan penghancur kausal yang unik dari Buddha kekosongan surga barat. Xiao Yan perlahan berdiri, Suedi menghancurkan kerikil di bawah kakinya dengan suara yang tajam. Dia menatap kekosongan yang tak terukur di kejauhan, jari-jarinya tanpa sadar menggosok borgolnya. Jika memang hantu tua itu yang mengatur semuanya di balik layar, maka penculikan dewa pasti bukan hanya untuk menekan kekuatan tempur. Dia melihat garis-garis gelap di sekitar luka di lengannya, kebuntuan setelah sumber kekuatannya diekstraksi secara paksa. Pikiran Xiao Yan berpacu saat ini, menghubungkan serangkaian tindakan abnormal Taiksu baru-baru ini. Alih-alih memanfaatkan keunggulan mereka, mereka menggunakan metode ini dengan aura Buddha yang khas untuk menciptakan tragedi, dengan hanya satu tujuan, untuk membuat marah pasukan Dewa Si dan memancing mereka ke dalam perangkap kausal yang telah mereka persiapkan sejak lama. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Aura berapi-api di sekitarnya mereda, tetapi tatapannya menjadi semakin dalam. Kekosongan di sekitar medan perang tampaknya menanggapi deduksinya, menjadi sunyi mencekam. Setiap fluktuasi energi yang halus menjadi bidak dalam permainannya untuk membongkar konspirasi ini. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya beralih dari jenderal yang terkulai ke para prajurit di sekitarnya yang gelisah dan siap melarikan diri kapan saja. Sekarang, tersentuh oleh tatapannya, mereka tanpa sadar mundur. Udara di sekitarnya tampak menebal di bawah tatapannya, dan rasa penindasan terpancar darinya ke segala arah. Dia melangkah maju, sepatu botnya menghantam tanah hangus dengan bunyi tumpul dan jelas. Dia tidak memandang siapapun, tetapi ke kekosongan. Suaranya tidak keras, tetapi jelas menembus hiruk-pikuk medan perang, mencapai telinga setiap prajurit. Aku belum melarikan diri, dan aku tidak akan melarikan diri. Saat 8 kata ini terucap, api yang berputar-putar di sekitarnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi gelombang udara nyata yang langsung menyebarkan kabut berdarah di sekitarnya. Formasi yang sebelumnya kacau itu secara ajaib berhenti. Tombak seorang prajurit yang gemetar menghantam baju zirahnya dengan bunyi dentang yang tajam. Dia dengan cepat memperbaiki posturnya, meluruskan barisan orang-orang di belakangnya yang tadinya bersiap untuk mundur. Berhenti mendengar gema kata-kata Xiao Yan, berbalik untuk melihat sosok yang berdiri di tengah medan perang. Rasa takut ditekan secara paksa oleh kekuatan lain pada saat itu. Xiao Yan berdiri tegak, matanya memancarkan ketenangan dingin yang bertindak seperti kekuatan penstabil, tertanam dalam di medan perang yang bergejolak dan hampa ini. Para jenderal secara spontan mulai mengatur kembali barisan mereka, bendera yang rusak ditegakkan kembali, dan moral yang rendah mulai pulih secara nyata mendengar janji itu. Seluruh pasukan kembali ke formasi pertahanan mereka. Xiao Yan tidak menarik auranya. Dia melangkah maju, menunjuk tangan kanannya ke medan perang Taiksu yang sunyi di depannya. Medan perang itu kosong, tidak menunjukkan tanda-tanda pengejaran, hanya badai kehampaan yang tanpa henti merobek ruang angkasa. Dia mencibir, suaranya bergema di medan perang yang sunyi. Lihat ke depan, mengapa pasukan Taiksu menahan diri? Dia mengangkat telapak tangannya, api menyala di dalamnya, menerangi wajahnya yang dingin dan tegas. Sambil menunjuk jejak yang ditinggalkan oleh para dewa yang diculik, dia berkata dengan suara berat, orang-orang Lu tidak memasuki istana. Mereka bahkan sengaja mengekspos kelemahan, hanya untuk menggoyahkan tekad kalian dan menyebabkan pertahanan Sensi runtuh dari dalam. Kata-kata Xiao Yan seperti air es yang dituangkan ke atas lempengan besi panas,
seketika memadamkan amarah fanatik yang telah membutakan mata para prajurit. Dia mengamati sekelilingnya, pandangannya tertuju pada wajah-wajah tegang setiap jenderal. Jika kalian bergegas keluar sekarang, kalian akan jatuh tepat ke dalam skema pecah belah dan kuasai mereka. Yang mereka inginkan adalah agar kalian kehilangan ketenangan dan akal sehat. Saat dia menganalisis, suasana gelisah dan penuh amarah perlahan mereda, dan para prajurit, yang buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram senjata mereka, perlahan melonggarkan cengkeraman mereka. Seorang jenderal menghela napas berat, tangannya mencengkeram gagang pedangnya sedikit gemetar, amarah buta di matanya perlahan memudar, digantikan oleh rasa takut yang tersisa setelah ia kembali tenang. Keributan di garis pertahanan benar-benar teredam, hanya menyisakan deru angin di kehampaan. Xiao Yan menatap dingin ke kejauhan, cahaya api di ujung jarinya berkedip-kedip. Dengan analisis yang tenang ini, ia telah menarik pasukan ini, yang berada di ambang kehancuran, kembali dari ambang kegilaan ke landasan akal sehat. Begitu analisis Xiao Yan berakhir, geraman yang telah lama tertahan meletus dari barisan. Beberapa jenderal muda tidak dapat lagi menahan diri, melangkah keluar dari barisan dan menghunus pedang mereka yang digenggam erat. Benturan dengan baju besi mereka menciptakan suara yang mengganggu, tanah di bawah kaki mereka berhamburan ke segala arah. Seseorang berteriak bahwa mereka ingin menyerbu kemah musuh, suara mereka bergema di kehampaan. Amarah yang tertahan muncul kembali seperti gunung berapi, dan kerumunan mulai menyerbu maju tanpa terkendali, senjata mereka bergetar saat mengarah ke kehampaan. Menghadapi yang semakin memuncak ini, ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah. Ia perlahan dan dengan kuat mengangkat tangan kanannya, gerakan sederhana, namun seolah mengandung kekuatan yang sangat besar. Saat lengannya terangkat, tekanan di udara tiba-tiba meningkat, seketika meredam semua teriakan. Para jenderal di garis depan terpaksa berhenti, mereka merasakan perlawanan tak terlihat, seperti tembok, yang menghalangi jalan mereka, memaksa mereka untuk mundur. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah-wajah kerumunan. Matanya dingin dan dalam seperti kolam yang tenang, tanpa emosi apapun, namun membuat merinding setiap orang yang bertatap muka dengannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mempertahankan gestur tangan yang terangkat. Aura tenang dan mencekam itu bertindak seperti larangan keras, secara paksa memadamkan semangat kerumunan. Medan perang kembali sunyi senyap, hanya sesekali dipecah oleh dentuman senjata yang menghantam tanah. Xiao Yan memperhatikan para prajurit yang impulsif dan terengah-engah turun, matanya menunjukkan pemahaman yang tegas tentang kenyataan. Dengan gestur diamnya, dia dengan jelas memperingatkan mereka bahwa serangan membabi buta mereka tidak lebih dari melemparkan nyawa mereka ke dalam perangkap musuh. Hanya pengendalian diri yang merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Xiao Yan perlahan menurunkan tangan kanannya, tatapannya menyapu kerumunan, terpaku pada tepi jurang tempat pasukan Taiksu ditempatkan. Kabut abu-abu tebal menyelimuti area tersebut, menghalangi semua deteksi. Matanya menyipit, kilatan api di dalam pupilnya. Pikirannya berpacu, dengan cepat menghitung logika pertahanan setiap koordinat. Dia mengulurkan jari telunjuknya, menelusurinya dengan ringan di kehampaan di depannya, seolah-olah sedang membuat sketsa peta pertempuran yang tak terlihat. Formasi kehampaan tampak tak tertembus, tetapi kenyataannya, formasi itu telah meninggalkan 3 celah energi yang jelas di sepanjang tepi medan perang transportasi timur. Ini bukan kelalaian, melainkan jebakan untuk memancing musuh masuk. Ujung jari Xiao Yan berulang kali mengetuk celah-celah itu. Dia mencari celah yang dapat menembus pertahanan. Dia tahu metode Buddha kehampaan barat tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan kasar. Dia menenangkan pikirannya, mengabaikan semua napas kacau dan suara gesekan logam di sekitarnya. Dia membenamkan semua inderanya dalam keheningan kabut yang mematikan, setiap napas disertai dengan analisis mendalam tentang situasi tersebut. Dia mengamati bahwa pola aliran kabut tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu didorong oleh semacam susunan yang rumit. Jika seseorang dapat menembus simpul inti dari susunan ini,
mungkin kelemahan Void Lord dapat digunakan sebagai pengungkit untuk memengaruhi seluruh medan perang. Tatapan Xiaoyan menajam, dan dia dengan cepat menyingkirkan semua ide taktis impulsif. Dia menyusun rencana permainan yang lebih kejam dan tepat dalam pikirannya. Dia memandang kegelapan di kejauhan, senyum tipis terukir di bibirnya, ketenangan menangkap mangsa di tengah labirin jebakan. Papan catur dari rencana ini telah terungkap dengan tenang dalam pikirannya. Tatapan Xiaoyan menembus lapisan kehampaan, akhirnya tertuju pada fluktuasi samar di dalam kabut. Aliran energi di sana berbeda dari sekitarnya. Seperti terumbu karang tersembunyi di bawah danau yang tenang, itu adalah pusat inti dari susunan tersebut. Ia melangkah, dan riak samar menyebar di kehampaan di bawah kakinya. Setiap langkah mendarat di simpul fluktuasi energi, dan udara di sekitarnya bergetar hebat saat kekuatan itu mendekat, mengeluarkan dengungan rendah. Xiaoyan mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh lapisan kabut gelap. Di tempat kuku-kukunya menorehkan jejak di kabut, tampak seolah-olah terbelah oleh pisau tajam, memperlihatkan susunan sebenarnya yang tersembunyi di baliknya. Kilauan harapan itu, yang menerobos kebuntuan, sangat menyilaukan di medan perang yang kacau. Dia tidak berbalik, tetapi hanya mengangkat tangan kirinya ke arah para prajurit yang berdiri siap di belakangnya, memberi isyarat untuk maju. Gerakannya mantap dan kuat, tanpa sedikit pun keraguan. Saat dia mencondongkan tubuh ke depan, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Menyerbu dengan tekad bulat ke dalam kegelapan yang penuh jebakan. Siluetnya yang lebar tampak jelas di tengah cahaya bintang yang jauh. Itu bukan sekadar posisi menyerang, itu adalah palu berat yang siap merobek kebuntuan. Para jenderal Sensi menyaksikan sosok itu menghilang ke dalam kabut, dan barisan pertahanan yang sebelumnya sunyi bergetar sekali lagi, semua orang menggenggam senjata mereka erat-erat. Mengikuti dari dekat, sosok Xiaoyan secara bertahap ditelan oleh kabut abu-abu tebal, tetapi tekanannya yang luar biasa terus mengalir melalui medan perang. Terompet serangan balik belum berbunyi, tetapi celah yang merobek kegelapan telah menjadi pendahuluan bagi kebangkitan Sensi. Di tepi medan perang hampa ini, sebuah permainan yang mampu membalikkan keadaan pertempuran telah sepenuhnya terungkap dengan sosoknya.